Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Pada saat ini, Wang Lin tidak mengatakan alasan spesifik dan hanya menghindari topik tersebut. Semakin dia seperti ini, semakin aneh perasaan Ouyang Long. Dia merasa pemuda yang tampak biasa saja berpakaian putih itu diselimuti misteri. Ouyang Long tidak bisa memaksa Wang Lin untuk menjawab, jadi dia hanya bisa tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak lagi menyinggung masalah ini dan malah mengingatkan Wang Lin. Rekan kultivator, ini adalah lelang pribadi. Menurut aturan, hal yang paling mereka benci adalah menyembunyikan penampilan mereka. Setelah itu, mereka tiba di ujung terowongan dan dia mengetuk pintu batu beberapa kali. Sesaat kemudian, pintu batu itu bergetar dan riak-riak menyebar membentuk lingkaran di permukaannya, seolah-olah sedang mencair. Ouyang Long menoleh ke arah Wang Lin sebelum menghilang ke dalam riak-riak. Wang Lin merenung sejenak dan tidak menutupi penampilannya karena dia berani datang. Dia tidak takut menimbulkan masalah. Dia segera berjalan ke riak-riak dan menghilang. Seketika penglihatannya menjadi kabur. Saat penglihatannya kembali jelas, matanya menyipit. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa ini adalah sebuah ruangan selebar sekitar 100 kaki. Lantainya terbuat dari bahan yang tidak diketahui dan transparan, sehingga seseorang dapat melihat binatang buas yang bertarung di bawahnya. Ada beberapa kursi yang tersebar di seluruh ruangan dan satu berada di tengah. Ada 7 kultivator yang duduk di kursi mereka, dan tidak ada satupun dari mereka yang menyembunyikan wajah mereka. Ketika Wang Lin masuk, semua tatapan tertuju padanya. Tatapan mata orang-orang ini bagaikan pedang dan sangat tajam. Tatapan mata mereka tampak hampir kokoh dan dapat membuat siapapun merinding. Salah satu dari mereka terkejut sesaat setelah melihat Wang Lin, tetapi dia segera kembali normal dan tersenyum. Orang yang duduk di kursi paling depan adalah seorang lelaki tua berambut perak yang mengenakan jubah abu-abu. Matanya sedikit terbuka, tetapi ada kilatan cahaya tersembunyi di matanya saat dia menatap Wang Lin. Kultivator ini berada di tahap tengah penghancur nirvana. Di belakangnya, Ouyang Long membungkuk dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Ekspresi Wang Lin tampak tenang saat dia melangkah maju di hadapan tatapan semua orang. Dia tiba di depan panggung dan duduk dengan tenang. Tatapan matanya tenang saat dia menatap kerumunan sebelum menggenggam tangannya pada orang yang tersenyum kepadanya. Wu Qing tidak menyangka akan bertemu Wang Lin di sini dan merasa terkejut. Namun, Wang Lin yang bisa mengikuti lelang pribadi seperti ini membuat Wu Qing semakin mengaguminya. Saat Wang Lin menyapu pandangannya dengan santai, semua orang yang hadir kecuali lelaki tua yang jelas-jelas adalah paman guru Ouyang Long dan Wu Qing, semuanya berada pada tahap awal penghancur nirvana. Orang yang duduk di seberang Wang Lin adalah seorang sarjana muda dengan kulit putih bersih. Dia melambaikan kipas bulu di tangannya dengan lembut dan tidak menunjukkan emosi apapun. Ketika Wang Lin menatapnya, dia balas menatap Wang Lin dengan sedikit ketertarikan di matanya. Ada seorang wanita cantik duduk di sampingnya. Dia mengenakan gaun bunga yang indah dan duduk di sana dengan sedikit kemalasan. Dia melirik Wang Lin sekilas lalu tidak lagi memperhatikannya. Ada seorang lelaki tua yang duduk tak jauh dari situ. Penampilannya sangat aneh. Wajahnya penuh bekas luka dan tampak mengerikan. Dia memiliki ekspresi muram saat dia terus memutar cincin di jari telunjuk kanannya. Selain ketiga orang itu, 2 orang lainnya juga memandang Wang Lin yang tenang. Tidak jauh di sebelah kiri duduk seorang lelaki tua berpakaian hitam. Lelaki tua ini kurus dan memiliki tangan seperti cakar elang. Ada 2 bola seukuran kepalan tangan bayi di tangan kirinya. Bola-bola itu terus berputar satu sama lain dan terkadang mengeluarkan suara saat bertabrakan. Orang terakhir adalah seorang wanita tua dengan rambut seputih salju.
kulit keriput dan jubah hijau. Dia duduk di sana tanpa bergerak, tatapannya menyapu, matanya seperti kilat, dan dia menatap Wang Lin dengan dingin. Ini jelas merupakan lelang kecil yang hanya diperuntukkan bagi para kultivator penghancur nirvana. Untuk masuk ke sini, seseorang harus memiliki identitas dan kekuatan. Jika bukan karena fakta bahwa Wang Lin telah dengan mudah melukai 3 orang dari sekte koleksi iblis dan transaksinya cukup besar, maka akan sulit baginya untuk masuk ke sini. Sekalipun dia sudah masuk ke tempat ini, di mata orang lain dia berada di posisi paling bawah. Setelah Ouyang Long selesai berbicara dengan lelaki tua itu, dia berdiri tegak dan dengan hormat berdiri di samping. Lelaki tua itu terbatuk kering dan tatapannya menyapu para kultivator di ruangan itu. Suaranya yang serak segera bergema di dalam ruangan. Hari ini adalah pertemuan pribadi yang telah kuatur. Semua yang diundang adalah teman lamaku, dan tentu saja kita juga memiliki 2 teman baru. Aku tidak akan repot-repot dengan kata-kata sopan. Menurut aturan lama, mari kita tetapkan taruhan pertama untuk jackpot. Setelah Master Chang Song selesai berbicara, Ouyang Long segera melangkah maju dan mengeluarkan 6 potong batu giok. Dia membagikannya kepada semua orang termasuk Wang Lin dan dengan hormat menyerahkan yang terakhir kepada Master Chang Song. Wang Lin mengangkat batu giok itu dan kekuatan jiwanya menyapunya. Dia segera melihat informasi tentang lebih dari 100 binatang buas di dalamnya. Bahkan ada seekor binatang singa pedang. Orang tua ini akan bertaruh pada binatang ini. Orang tua yang penuh bekas luka itu tertawa. Kekuatan jiwanya menyesuaikan diri dengan batu giok dan kemudian melemparkannya ke Ouyang Long. Wang Lin dengan tenang memeriksa setiap binatang buas di dalam batu giok. Ia tidak memiliki pengetahuan tentang binatang buas. Semua yang dia ketahui berasal dari catatan sekte origin yang bisa dianggap tidak cukup. Sehingga sebagian besar binatang buas di dalamnya tidak ada dalam catatan sekte origin. Wang Lin memperoleh banyak pengetahuan tentang binatang buas saat dia memeriksa batu giok tersebut. Melihat bagaimana sebagian besar orang lain telah melemparkan batu giok mereka, Wang Lin memilih seekor binatang buas yang disebut awan angin. Lalu meletakkan 100 batu giok surgawi dan melemparkannya kembali ke Ouyang Long. Master Chong tersenyum dan berkata, "Hari ini aku ingin melihat siapa di antara kita yang memiliki penilaian terbaik. Kita akan tahu jawabannya nanti. Sekarang aku punya 3 harta karun di sini. Jika ada di antara kalian yang tertarik, kalian bebas mengajukan penawaran." Sambil berbicara, Master Chang Song melambaikan tangan kanannya dan 3 kristal terbang keluar lalu melayang di udara. Benda pertama adalah pedang terbang. Pedang itu terbuat dari kristal dan memancarkan aura dingin. Ada garis merah yang bergerak di dalamnya, membuat pedang terbang ini memancarkan aura iblis. Benda kedua adalah baju besi yang rusak. Baju besi itu memancarkan aura kuno seolah-olah waktu telah mengukirnya. Barang ketiga adalah pil. Pil ini berwarna hitam pekat dan tidak memiliki aroma pil. Sebaliknya, pil itu memancarkan aura mengerikan yang membuat tatapan Wang Lin tertuju padanya sejenak. Item pertama adalah pedang kristal darah. Aku membunuh hampir 1000 binatang buas tingkat 8 dan menggunakan semua darah mereka untuk memurnikannya. Aku juga meminta Senior Daoye untuk mencerahkannya saat aku membuatnya. Jadi kekuatannya meningkat pesat. Garis darah di dalamnya mengandung racun aneh, sehingga selain melukai tubuh, bahkan jiwa asal pun akan terracuni. Senior Daoye memurnikannya. Wanita muda cantik bergaun bunga itu melambaikan tangannya dan pedang kristal darah itu terbang ke arahnya. Setelah melihat lebih dekat, dia melepaskannya dan pedang itu terbang kembali. Barang kedua memiliki seperangkat mantra yang terekam di dalamnya, tetapi rusak, jadi tidak mungkin untuk diolah. Sayang sekali. Sedangkan untuk barang ketiga, itu akan tergantung pada wawasan para rekan kultivator. Jika kalian ingin menukarnya,
kalian harus mengikuti aturanku. Aku hanya menginginkan batu giok surgawi. Orang tua itu tersenyum dan menatap semua orang selain Wang Lin dan wanita tua berpakaian hijau yang tidak bergerak. Keempat orang lainnya melihat harta karun itu satu persatu. Wanita cantik itu membeli pedang kristal. Mengenai harga spesifiknya, tidak ada orang lain yang tahu. Adapun baju besi itu, tidak ada yang bertanya. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melambaikan tangan kanannya dan baju besi itu terbang ke arahnya. Kekuatan jiwanya menyebar ke seluruh benda itu, tetapi dia tidak fokus pada mantra di dalamnya dan malah fokus pada materialnya. Baju besi ini tampak seperti tulang, tetapi setelah dilihat dengan seksama, itu tidak tampak seperti tulang. Wang Lin tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir. Sarjana setengah baya itu memegang pil hitam di tangannya dan mengendusnya. Dia menunjukkan ekspresi ragu-ragu saat dia menoleh ke arah lelaki tua itu dan berkata, "Master Changsong, aku menawarkan 500 batu giok surgawi untuk pil ini." Master Changsong menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan, 100 kali lipat. Setelah dia berbicara, semua mata kultivator di sekitarnya menyipit dan menatap pil itu. Semua kultivator ini berada pada tahap penghancur nirvana dan karena itu tidak akan menunjukkan emosi mereka. Meskipun mereka semua melihat pil itu, orang luar akan kesulitan untuk melihat apa yang sedang mereka pikirkan. Pria parubaya itu terdiam sejenak sebelum tersenyum. Setelah mendengar harganya, dia yakin dengan spekulasinya sendiri. Dia segera menyimpan pil itu dan mengangguk pada Master Changsong. Master Changsong tersenyum saat tatapannya jatuh pada Wang Lin dan tertawa. Apakah rekan kultivator menyukai ini? Wang Lin mendongak memperlihatkan ekspresi ragu-ragu. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Benda ini tidak berguna, tetapi aku tertarik pada benda langka. Jadi aku menawar 100 batu giok surgawi." Master Changsong merenung sejenak lalu melambaikan tangannya sambil tertawa. "Awalnya aku tidak berniat menjualnya dan hanya ingin melihat apakah ada di antara kalian yang mengenalnya. Karena rekan kultivator menyukainya, maka aku akan memberikannya kepadamu." Wang Lin menangkupkan kedua tangannya untuk mengucapkan terima kasih lalu menyimpan baju besi itu. Lelaki tua yang memegang kedua bola itu segera berkata perlahan, "Lelaki tua ini benar-benar buta. Aku tidak menyangka pil itu benar-benar pil asal kekacauan yang dapat mengancam para kultivator penghancur nirvana. Namun hanya satu pil saja tidak akan cukup." Sambil berbicara, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan dua benda terbang keluar. Mereka adalah bulu merah dan gelembung seukuran kepala. Ada jiwa binatang di dalam gelembung itu. Setengah dari binatang itu adalah naga dan setengahnya lagi adalah kabut. Binatang itu berjuang untuk melarikan diri dari gelembung. Begitu kedua benda ini dikeluarkan, semua orang menoleh ke arah mereka. Begitu Wang Lin melihat bulu merah itu, dia terkejut. Tetapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Jadi tidak ada yang terlihat. Item pertama adalah bulu burung vermilion yang legendaris. Meskipun sulit untuk membedakan apakah itu asli atau tidak, namun energi asal api di dalamnya kuat. Item kedua tidak perlu diperkenalkan lagi. Itu adalah jiwa binatang peringkat 12 semi kabut. Aku tidak memiliki banyak aturan seperti Master Changsong dan akan menerima apapun sebagai gantinya selama aku menyukainya. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia diam-diam memandang semua orang. Sayangnya itu hanya binatang setengah kabut. Sungguh disayangkan. Wu Qing menatap binatang buas di dalam gelembung itu dan menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Jika itu benar-benar binatang kabut, mengapa aku harus menjualnya? Pria tua itu langsung mendengus dengan nada yang dingin. Wu Qing tersenyum tipis. Dia tidak berbicara dan tidak mungkin diketahui apakah dia senang atau marah. Dua benda yang dikeluarkan lelaki tua kurus ini menarik perhatian semua orang di sini. Wang Lin menghela nafas. Dia tertarik pada binatang tingkat 12, tetapi harganya tidak akan rendah. Dan karena bentuknya setengah berkabut, nilainya akan lebih tinggi lagi.
Hasilnya semakin banyak orang yang menawarnya, akan tetapi lelaki tua itu tetap tidak mengangguk yang membuat para kultivator di sekitarnya mengerutkan kening. Master Chang Song menatap gelembung itu dan matanya berbinar. Setelah waktu yang lama, dia mengalihkan pandangannya dan menyampaikan pesan kepada lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu berubah untuk pertama kalinya, tetapi setelah merenung sebentar, dia menggelengkan kepalanya. Master Chang Song mendesah dan tidak menawar lagi. Tepat pada saat ini, wanita tua yang tidak tergerak oleh harta apapun melambaikan tangan kanannya dan sebuah batu giok terbang ke arah lelaki tua berpakaian hitam. Lelaki tua itu mengamati batu giok dengan kekuatan jiwanya dan matanya bersinar seperti sebelumnya. Dia memejamkan mata dan merenung untuk waktu yang lama tetapi tetap tidak mengangguk. Aku akan menambahkan peta wilayah peringkat 6. Aku sendiri yang membuat peta ini dan mengumpulkan informasinya dalam waktu yang lama. Meskipun aku tidak berani mengatakan peta ini mencakup semuanya, setidaknya 30% wilayah peringkat 6 ada di dalamnya. Ada juga beberapa benua liar dan hanya aku yang tahu. Suara wanita tua itu serak saat dia berbicara perlahan. Aku tidak menginginkan peta bintangmu. Tambahkan saja 10.000 batu giok surgawi lagi. Orang tua berpakaian hitam itu membuka matanya dan suaranya tegas. Wanita tua itu mengarutkan kening dan berkata perlahan, "Aku tidak punya batu giok surgawi. Hanya ada peta bintang ini." Dia melihat binatang roh di dalam gelembung. Dia tergoda olehnya dan telah memberikan harga yang bagus, tetapi pihak lain masih tidak setuju. Mata Wang Lin berbinar saat mendengar peta bintang. Setelah merenung sejenak, dia berkata dengan lembut, "Aku akan mengambil peta bintang ini seharga 10.000 batu giok surgawi." Wang Lin segera menatap wanita tua berpakaian hijau itu. Wanita itu menatap Wang Lin dengan penuh arti. Dia mengangguk dan melemparkan batu giok ke arah Wang Lin. Setelah mereka selesai bertukar, Wang Lin menyimpan batu giok tersebut. Perdagangan wanita tua dan pria tua berpakaian hitam juga akhirnya berhasil. Pria tua itu tersenyum dan mengangguk ke arah Wang Lin. 10.000 batu giok surgawi milik Wang Lin membuat para monster tua di sini sedikit memperhatikannya. Namun, 10.000 batu giok surgawi bukanlah jumlah yang mengejutkan. Setelah melihat Wang Lin, tatapan mereka tertuju pada bulu itu. Lelaki tua berwajah penuh bekas luka menyentuh cincin di jarinya dan berkata perlahan, "Burung vermilion dari masa lalu sudah mati, dan seluruh tubuhnya meledak dalam kobaran api. Jadi bulu ini jelas bukan yang asli. Aku menawar 3.000 batu giok surgawi. 5.000 batu giok surgawi." Woking tersenyum tipis. "Bulu ini memang indah. Aku akan menawar 8.000 batu giok surgawi." Wanita muda yang cantik itu terkekeh dan suaranya sangat menyenangkan. Ekspresi Wang Lin tampak tenang saat dia mengalihkan pandangannya dari bulu itu dan berkata perlahan, 10.000 batu giok surgawi. Dia merasa harus mendapatkan bulu ini. Setelah mendengar Wang Lin mengatakan 10.000 batu giok surgawi lagi, bahkan sarjana muda itu pun menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia dengan hati-hati menatap Wang Lin. Mata wanita cantik itu menyipit dan dia berkata dengan lembut, "Teman kecil ini memiliki banyak batu giok surgawi, tetapi bulu ini memang cantik. Jadi aku enggan melepaskannya." Lelaki tua yang penuh bekas luka itu menatap Wang Lin, lalu dia tersenyum palsu dan berkata, 13.000 batu giok surgawi. Ekspresi Woking tetap sama dan dia berkata, 15.000 batu giok surgawi. Setelah selesai, dia menatap Wang Lin. Dia tidak membutuhkan bulu ini, tetapi karena dia melihat Wang Lin menawar, dia tergoda dan ingin melihat berapa banyak batu giok surgawi yang dimiliki orang ini. Pada saat ini, dia sudah benar-benar lupa tentang pria parubaya yang menyuruhnya untuk tidak memprovokasi Wang Lin. Wanita cantik itu terkekeh dan mengirim pesan kepada lelaki tua berpakaian hitam. Namun, dia menatap wanita muda yang cantik itu dan berkata, "Ini adalah lelang.
tidak perlu mengirimiku penawaran secara diam-diam. Siapapun yang menawar dengan harga tertinggi akan mendapatkannya. 20.000 batu giok surgawi. Wanita cantik itu tidak terganggu dan mengatakan harganya. Wang Lin tampak tenang. Dia merenung sejenak lalu berkata, 30.000. Setelah dia berbicara, suasana di sekitarnya langsung menjadi sunyi. Wanita cantik itu menatap Wang Lin lagi dan tatapannya menjadi lebih serius. Seseorang yang mampu mengeluarkan 30.000 batu giok surgawi pasti memiliki kekuatan besar di belakangnya, bahkan jika mereka tidak berada di tahap penghancur nirvana. Apalagi Wang Lin mampu datang ke pelelangan pribadi Master Chang Song, jadi dia tidak mungkin sederhana. Setelah merenung sejenak, wanita cantik itu menggelengkan kepalanya dan tidak lagi menawar. Bukan hanya dia, bahkan lelaki tua yang penuh bekas luka itu pun menatap Wang Lin dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak melanjutkan penawarannya. Mereka adalah orang-orang yang datang ke sini untuk berdagang, jadi tentu saja mereka tidak akan dengan sengaja mempersulit satu sama lain. Sarjana muda itu menatap Wang Lin dengan lebih tertarik. Dia telah memperhatikan bahwa ketika Wang Lin pertama kali masuk, dia sangat tenang ketika menghadapi semua kultivator penghancur nirvana di sini. Bahkan tidak ada sedikit pun tanda-tanda ketidaknyamanan. Kalau saja itu adalah kultivator pembersih nirvana yang lain, mereka pasti akan ketakutan setengah mati dan tidak akan berani bersaing dengan kultivator penghancur nirvana untuk mendapatkan harta karun. Hal ini sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Dia merasa bahwa Wang Lin pasti memiliki sesuatu yang membuatnya tetap tenang. Pupil mata wanita tua berpakaian hijau yang memperoleh jiwa binatang itu mengecil. Dia menatap Wang Lin dan mulai merenung. Master Chang Song masih tersenyum dan memperhatikan semuanya. Dia tidak terkejut bahwa Wang Lin memiliki banyak batu giok surgawi. Hanya deposit yang dia berikan kepada Ouyang Long saja sudah mencakup ribuan batu giok surgawi. Ini saja sudah membuktikan keberanian dan tekad Wang Lin. Lelaki tua berpakaian hitam itu tertawa. Dia hendak berbicara, tetapi pada saat yang sama Wu Qing tertawa. 35.000 batu giok surgawi. Rekan kultivator Lu, bukan berarti lelaki tua ini ingin bersaing denganmu. Aku melakukan ini karena aku sangat membutuhkannya. 40.000. Wang Lin mengarutkan kening. 45.000 batu giok surgawi. Wu Qing tersenyum lagi. Dia ingin melihat apakah orang di hadapannya akan mengalahkan taruhannya atau tidak. 50.000. Ekspresi Wang Lin berangsur-angsur berubah dingin. 55.000 batu giok surgawi. Wu Qing masih tersenyum. Semua orang di sini adalah monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Jadi mereka segera melihat niat Wu Qing untuk mempermainkan Wang Lin. Wanita cantik itu mengarutkan keningnya. Bukan hanya dia, tetapi semua monster tua lainnya juga mengarutkan kening. Mereka semua datang ke sini untuk berdagang dan menganggap perilaku seperti ini sangat menjijikkan, kecuali jika terjadi perseteruan sebelumnya. Bahkan Master Chang Song menunjukkan sedikit ketidakbahagiaan. Karena rekan kultivator Wu akan bersaing denganku sampai akhir. Wang Lin mulai marah, tetapi dia tersenyum dan menatap Wu Qing dengan penuh arti. Aku tidak menginginkannya lagi. Setelah Wang Lin selesai berbicara, dia hanya menutup matanya untuk menutupi niat membunuh di dalam dirinya. Mata Wu Qing berbinar dan dia tertawa. Terima kasih telah membiarkanku menang. Setelah itu, dia mengambil batu giok dan membuat kesepakatan dengan lelaki tua berpakaian hitam. Karena gangguan Wu Qing, pelelangan berangsur-angsur menjadi tenang lagi. Semua orang mengeluarkan barang-barang yang ingin mereka jual dan bahkan Wang Lin juga mengeluarkan beberapa barang. Lelang ini tidak berlangsung lama dan semua orang pergi satu persatu. Mengenai hasil taruhan, butuh waktu untuk mendapatkannya, jadi tidak perlu terburu-buru. Orang itu memiliki banyak batu giok surgawi.
Bahkan saat Wu Qing pergi, dia masih tersenyum. Dia menatap Wang Lin sebelum berjalan keluar ruangan. Saat ini hanya Wang Lin dan Master Chang Song yang tersisa di ruangan ini. Sedangkan Ouyang Long, dia telah pergi bersama monster tua lainnya. Ini pertama kalinya Wu Qing diundang oleh orang tua ini. Aku tidak menyangka dia akan bertindak menjijikkan. Ini salahku karena tidak mengenali sifatnya, yang mungkin akan membawa masalah bagi rekan kultivator. Master Chang Song menggelengkan kepalanya seolah-olah dia tidak senang dengan tindakan Wu Qing. Tidak masalah. Wang Lin tetap tenang. Master Chang Song merenung sejenak dan berkata, bagaimana kalau begini? Rekan kultivator bisa tinggal di kota utama untuk sementara waktu. Setelah pelelangan selesai, aku dan beberapa teman lamaku akan berangkat. Kami bisa mengantarmu pergi sehingga Wu Qing tidak berani berpikiran jahat kepadamu lagi. Tanpa menunggu jawaban Wang Lin, ekspresi Master Chang Song menjadi serius dan dia berkata, rekan kultivator ingin menukar 5.000 kristal asal. Benarkah ini? Wang Lin mengangguk namun tidak berbicara. Tangan kanan Master Chang Song meraih kekosongan dan membuka ruang penyimpanannya. Dia mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya ke arah Wang Lin. Dia kemudian menatap Wang Lin dengan mata berbinar. Wang Lin menangkap tas itu dan memeriksanya dengan kekuatan jiwanya. Ada 5.000 kristal asal di dalamnya. Kristal asal sangat langka di Laut Awan dan 5.000 kristal asal adalah jumlah yang sangat besar. Tidak diketahui bagaimana Master Chang Song bisa mendapatkan begitu banyak. Setelah menyimpan tas itu, Wang Lin membuka ruang penyimpanannya sendiri dan mengeluarkan tas yang telah disiapkannya dengan batu biak surgawi. Dia melemparkannya ke Master Chang Song dan setelah memeriksanya dengan kekuatan jiwanya, dia tersenyum. Apakah kau masih punya pil kekacauan asal? Wang Lin berbicara sambil menatap Master Chang Song. Aku memperoleh pil kekacauan asal secara tidak sengaja dari dalam sebuah relik. Itu hanya ada 9 dan 8 lainnya masih sangat berguna bagiku. Master Chang Song dengan tegas menolaknya. Wang Lin tidak berkata apa-apa lagi dan berdiri untuk pergi. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.